Nah, dari itulah saya tertarik, sebenarnya pasar malam ini ada apa sih? Mm-mm. Ada apa, terus mengapa menarik dan sampai sekarang masih bertahan? Gitu. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di Ngobrol A to Z bareng Kak Vita. Pada kesempatan kali ini saya didatangin oleh seorang teman, sahabat. Beliau adalah salah satu pengajar di Institut Kesenian Jakarta. Ya, inilah dia, Fabianus Kusuma Dinata. Selamat siang, Pak Fabi. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Ada setahun kali ya? Iya, ya gara-gara pandemi ya, tapi kan bisa ketemu di apa di webinar, di Zoom atau digital Zoom apa platform digital lainnya gitu. Iya, Monggo benar. monggo. Gimana sehat? Sehat Teh, di sehat. Amin. Alhamdulillah kita masih berjuang ya di tengah pandemi ini. Nah, teman-teman jadi Pak Fabi ya aku manggilnya ya. Kong Fabi atau Ya, Pak Fabi? manggilnya biasanya manggilnya Om Fabi boleh, Om Mas Fabi Fabi. boleh. Oke, Mas Fabi aja Mas kali Fabi ya. aja, Mas Fabi. Lebih Oke, bisa dikenal Mas Fabi. ya. Mas Fabi ini adalah selain dosen juga merupakan mahasiswa PhD ya, mahasiswa doktor di Universitas Indonesia, mengambil subjek tentang pasar malam ya di penelitiannya. Iya, betul. Oke, tapi sebelum jauh kita ngomongin mengenai pasar malam, pengen tahu juga nih, Mas Fabi ini udah berapa lama sih ngajar di IKJ? Boleh diceritain nggak? Ngajarnya sudah cukup lama, kira-kira mulai dari tahun 87, 88 lah. Serius? Tapi iya, Lama banget. tapi itu masih menjadi dulu kan ada istilahnya itu asisten mahasiswa ya. Hmm. Asisten mahasiswa terus jadi asdos. Kalau resmi menjadi pengajarnya ya tahun 2000. Oh iya, berarti Tahun rentang 2000 resmi menjadi dosen itu tahun 2000. Sebelumnya hanya menjadi asdos. asdos ya. Ya. Rentang waktu yang cukup lama. Itu kalau ngomongin 87, 88 tuh kelahiran saya. Tapi Mas Bawi udah jadi dosen ya. Jadi asisten dosen. Wow. Enggak, itu Tahun gaya-gayaan umurnya. aja. Gaya-gayaan aja. Iya, 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 iya. Tapi keren loh. Sampai sekarang masih konsisten di jalur yang sama. Terus tadi kan kuliah ngajarnya di IKJ nih. Ya, jurusan apa sih? Fakultasnya seni rupa. Hmm. Kemudian mengajarnya di dua prodi. Jadi prodi desain interior dan prodi kriya seni. Oh, kriya seni ya. Jadi Tapi kriya seni. dengar-dengar nih Mas Fabi penelitiannya itu tentang pasar malam. Kenapa sih bisa tertarik Nah, meneliti ini pasar malam? Gak semua ini orang kan? ceritanya Hmm, gimana? ini ceritanya panjang dan sederhana. Dulu waktu kecil hiburan kan nggak banyak. Mhm, mhm. Jam 70-an gitu ya. Iya, 70-an tahun. itu kalau kita mendengar akan ada pasar malam gitu, selalu Mhm, kita tuh udah seneng, seneng banget. Wah, punya hiburan nih. mhm, Diajak oleh orang tua, diajak oleh kakek nenek untuk mhm, ke pasar malam tersebut. Tentunya ya di sana banyak mainan. Dan mhm, waktu kecil ya ujung-ujungnya mainan, kalau enggak ya jajan. Jajan, mhm. jadi banyak jajanan, banyak mainan. Kami kan dulu tinggal di Surabaya pinggir ya. Waktu saya kecil tinggal di Oh, Surabaya, dari pinggir. Tentunya waktu itu nggak banyak mall kayak sekarang, nggak mhm, banyak hiburan. TV pun mungkin masih hitam putih ya. mhm, Jadi ada pasar malam itu heboh banget deh, menyenangkan banget. mhm, Nah, ketika saya berpindah kota, mhm. ada yang ada kerinduan ya.
suasana waktu kecil itu. Mm-mm. Dan di Jakarta ternyata juga sudah ada, masih ada, Mm-mm. walaupun makin lama makin berkurang ya. Mm-mm. Makin lama makin ke pinggir, makin ke pinggir. Nah, dari itulah saya tertarik, sebenarnya pasar malam ini ada apa sih? Mm-mm. Ada apa, terus mengapa menarik dan sampai sekarang masih bertahan gitu. Oh, Di jadi masih di bertahan tengah ya? gemburan masih bertahan. Mm. Ada ada beberapa bentuk pasar malam ya. Yang satu pasar malam dengan hiburan ya, Mm-mm. penuh dengan hiburan. Yang seperti di gambar background saya itu kan pasar malam dengan ada komedi putar. Komedi Mm-mm. putar itu ada yang menyebut carousel ya, merry Mm-mm. go around, terus ada Merry-go-round. Ferris wheel yang besar itu, Heeh. yang berputar. Ada yang bilang biang lala, ada Iya. yang bilang pelangi gitu ya. Mm-mm. Itu dua ciri khas dari pasar malam. Jadi kalau kita dulu kecil naik kuda-kudaan yang muter itu dan Oh, selalu komedi puter. menyenangkan. Mm-mm, mm-mm. Ya, komedi putar. Ada yang menyebutnya karusel atau korsel. Korsel. Terus ada lagi yang paling baru itu bukan baru ya. Ketika ada Dufan, Mm-mm. Dufan tahun 90-an ternyata pasar malam ini juga ikut-ikutan mengadaptasi Hmm. dalam bentuk yang lebih kecil, perahu yang seperti kora-kora di Dufan itu. Oh, iya iya paham paham. Nah, ya seperti Pernah. itu. Tapi dengan teknologi yang sederhana. Mm-mm. Rupanya permainan Dufan itu sebagian besar sudah ada di pasar malam sebelumnya. Hmm. Sudah ada di pasar malam sebelumnya, bahkan beberapa permainan yang ada di Dufan itu sama seperti yang ada di Taman Sri Pedari Solo. Di Oh. tahun ini di Taman Sri Pedari Solo juga ada. Yang Mm-mm. namanya ontang-anting itu ya sama. Cuman Mhm. kalau yang lokal lebih sederhana. Itu Mm-mm. jauh sebelum ada Dufan. Oh, iya Jauh iya. sebelum ada Dufan. Bisa jadi Dufan itu yang mengadopsi ya permainan yang ada di pasar malam menjadi lebih modern, menjadi lebih apa ya dengan teknologi yang lebih baik gitu ya, bisa jadi. Berarti Pak Fabi itu ya tertarik sama pasar malam karena ada memori masa kecil gitu ya. Yang Persis, iya. memorabilia. Ada kenangan. Iya, ada kenangan Ada masa kenangan. lalu yang pengen lagi dituliskan ya, tapi dalam bentuk penelitian. Wah, itu keren banget jadinya. Ya, kira-kira gitulah. Kira-kira Mm. gitu. Terus kalau Sebenarnya pasar malam misalnya, ini kan mm, sudah lama ya ada di kita ya. mm, Pasar malam itu pasar yang melanjutkan kegiatan pasar siang sebenarnya. mm, Kenapa pasar malam namanya? Karena kegiatannya pasar siang yang tidak terwadahi di malam. mm. Atau ada pengunjung atau pada orang yang membutuhkan sesuatu hanya bisa mendapatkannya di malam hari karena siang hari mungkin mereka bekerja dan Mm. sebagainya. Itu pertama. Kedua, kalau ditarik panjang ke Mm. belakang, pasar malam pertama di Indonesia itu ada ketika saudagar-saudagar dari Timur Tengah maupun saudagar-saudagar dari China Mm. yang datang ke sini membawa budayanya. Mm. Biasanya berkaitan dengan apa ya? Dengan perayaan keagamaan. Misalnya Oh. ada tahun baru China gitu ya. Mm. Mereka kan mempersiapkan perayaannya. Nah, semua itu berkumpul, Mm. mempersiapkan, saling membantu. Nah, ketika itu mereka juga ketika berkumpul membutuhkan macam-macam, membutuhkan kuliner, membutuhkan hal-hal tertentu sambil mereka melihat persiapan itu ternyata menarik. Persiapan untuk tahun baru China, Mm. Mauludan, ya. Mm. Ini sampai sekarang masih terjadi ini. Bahkan Oh. garebek itu yang di Garebek Maulud yang ada di Iya iya. Demak Mm. itu ratusan tahun yang lalu sudah mulai. Jadi menyambut apa ya tahun apa perayaan besar keagamaan selalu ada Mm. pasar malam. Jadi Berarti orang yang berkumpul itu diwadahi oleh kegiatan itu. Gitu. iya, berarti pasar malam itu sudah menjadi tempat semacam akulturasi budaya-budaya ya, khususnya pasar malam di Indonesia ya. Karena di situ udah bergabung budaya Islam, budaya Cina dan lain sebagainya udah menyatu padu dan itu jadinya sangat menarik gitu ya, Pak Fabia kalau kita Iya, lihat dari kacamata betul. budaya. Pasar malam sebagai
satu di antara hiburan modern itu adalah pasar gambir. Hmm. Pasar gambir itu dari awal abad 1906 diawali dengan beberapa pameran-pameran sebelumnya oleh kolonial Hindia Belanda. Kemudian hampir 10 tahun kemudian mereka sebenarnya memperingati penobatan Wilhelmina, Ratu Wilhelmina. Kemudian ke pemerintah kolonial ini membuat hiburan sekaligus mereka ingin memperbaiki hubungan dengan wilayah jajahannya. Wow, jadi ada hubungan juga dengan sejarah politik etis ya bangsa kolonial Yes, dulu. persis. Keren sekali ya. Jadi itu, dan ketika itu di Batavia awal abad juga, Batavia ini kan terkenal sebagai mutiara dari timur ya. Bahkan ditulis banyak oleh sastrawan ya, bahwa ada sebuah keindahan di timur sana, di antaranya Batavia ini. Kemudian ada tulisan tentang Queen of the East ya, itu menceritakan tentang pasar gambir ini. Jadi pasar gambir ini sebuah kegiatan yang besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan serupa di tanah air. Ada satu di Surabaya, Jarbeurs, yang kemudian di Bandung ada Jarbuh. Jadi ada men-trigger kegiatan-kegiatan serupa seperti pasar malam gambir ini. Jadi yang paling besar tentunya pasar gambir. Ketika dituliskan, seluruh pasar malam yang ada ketika disatukan itu masih kalah dengan pasar gambir ini. Nah, disitulah mulai ada hiburan modern. Pertama, mungkin ini menjadi kebiasaan ya, mengapa orang-orang Indonesia secara umum senang dengan lampu. Bisa dibayangkan, di Batavia awal abad tahun 1900-an, tiba-tiba ada teknologi lampu. Kalau menyebut produknya Philips. Itu pertama kali. Jadi bagaimana ketika saat itu masyarakat melihat sebuah teknologi modern. Tiba-tiba ada satu wilayah yang terang benderang. Wow, itu kan menarik kayak laron gitu kan. Iya benar. Pada ngumpul kayak semua laron. Ya. Pada ngumpul di sarang cahaya. Bahkan sampai sekarang pun kalau paling mudah melihat di beberapa pinggiran kota atau di kota besar juga, ketika ada lampu terang, pasti di bawahnya ada orang bermain. Ada orang bercengkrama, ada orang berkumpul. Itu mungkin mengingatkan pada waktu kecil mereka bermain di bawah cahaya bulan. Nah, ini bulannya tiap malam ada. Dulu kan sebulan sekali. Desa itu gelap, ketika ada bulan, mereka bermain. Ini pengaruh juga dari pasar malam itu, pasar gambir tentunya. Ya, pasar gambir. Tapi kan Pak Fabi, kalau kita lihat sekarang ya, kok kayaknya eksistensi pasar malam itu kayaknya udah mulai meredup deh. Digantikan sama misalnya pusat perbelanjaan, mall, kayak gitu. Terus juga hiburan-hiburan lain. Jadi kalau misalnya nih, saya sendiri ya ngelihat orang-orang tuh lebih tertarik untuk tidak ke pasar malam. Maksudnya kita bisa melihat ke pasar malam mungkin kalangan-kalangan yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Tapi yang ekonominya menengah ke atas lebih memilih ke tempat hiburan yang lain, misalnya kayak bioskop, mall kayak gitu, pusat perbelanjaan kayak gitu. Nah, menurut Pak Fabi, kenapa sih eksistensi pasar malam sekarang itu berkurang dan maksudnya langkah apa sih yang harusnya diupayakan agar pasar malam itu tetap eksis gitu dan dinikmati oleh semua kalangan, tidak kalangan tertentu. Kalau menurut Pak Fabi gimana? Dari awalnya memang pasar malam itu ada kelas, ada perbedaan kelas. Dari awalnya. Jadi pasar gambir itu ada pembedaan kelas. Jadi yang masuk di ring satunya pasar gambir, yang ada tempat dansa, tempat makan, itu adalah kalangan non-pribumi. Jadi kalangan Eropa saat itu. Di sejarahnya kalangan ya? Pribumi, iya. Jadi kalangan pribumi pun terbatas yang bisa masuk ke situ. Biasanya kaum priayi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membayarnya pun berbeda.
Jadi yang kalau kalangan pribumi dan non pribumi itu berbeda membayarnya, sehingga mereka punya akses yang lebih luas dibanding yang pribumi ini. Tetapi kalangan pribumi ini cukup terhibur dengan mungkin suara, ya, mungkin suara yang bising, kemudian adanya lampu, adanya Ferris wheel itu biang lala yang besar. Dari jauh kan itu hanya setahun sekali loh itu. Keluarnya cuma Agustus hingga September. Setahun sekali. Jadi mereka merindukan, ada pasar malam pasti heboh. Datang berduyun-duyun dan nggak bisa masuk karena nggak bisa bayar juga. Jadi mereka lihat dari luar. Dan diakhiri pasar malam itu, pasar Gambir maksud saya ya. Pasar Gambir itu diakhiri dengan perayaan atau pertunjukan kembang api. Bisa dibayangkan, tahun awal abad 19 ada kembang api. Nah, ini kan heboh sekali gitu. Tapi sama, mereka yang tidak bisa masuk ke dalam, itu ya di luaran. Membuat kegiatan sendiri yang menjadi kegiatan informal. Jadi mereka juga menikmati itu dengan caranya sendiri. Jadi ada kegembiraan di kalangan bawah ini yang susah diungkapkan. Ya mereka bergembira kok. Setahun sekali mereka bisa merasakan, bisa melihat sesuatu yang modern, sesuatu yang menyenangkan. Pasar malam itu berhenti pada saat Jepang masuk. Berhenti, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah DKI sekitar tahun 68-69 dengan menggunakan tempat yang sama. Gambir juga. Tempat yang sama tuh di sekitar Monas saat ini. Dulu Koningsplein namanya ya. Koningsplein, kemudian dengan sama digunakanlah Monas itu untuk kegiatan yang sama. Jadi waktu itu Bang Ali berpendapat masyarakat ini butuh hiburan. Kalau dulu ada kelas, Bang Ali mengatakan ini harus bisa untuk semua kalangan. Mengakomodasi semua kalangan. Saat itu heboh. Dulu kan dikenal dengan Jakarta Fair ya. Oh iya. Jakarta Fair juga sama, memperingati ulang tahun kota. Kalau dulu memperingati penempatan Wilhelmina, ini memperingati ulang tahun kota. Jakarta. Oke. Selalu dikaitkan dengan itu. Ternyata kegiatan ini kan hanya setahun sekali. Itu juga membuat kerinduan dari masyarakat bawah yang membutuhkan hiburan di antara beban hidupnya sehari-hari. Dia butuh hiburan. Saat itu kan bioskop jarang. Kemudian TV juga belum ada, tahun 68 itu ya TV-nya hitam putih, yang punya pun terbatas. Nah, karena setahun sekali timbullah gagasan. Tempat hiburan ini harus diadakan setiap saat. Jadilah Taman Ria Senayan. Persis di sebelahnya gedung atau wilayah DPR itu. Itu sama, yang itu menjadi Taman Ria Senayan, kemudian karena itu fokusnya lebih kepada remaja, dibuatlah hiburan-hiburan untuk remaja. Karena mereka melihat saat itu katanya remaja-remaja di Jakarta khususnya udah mulai terpengaruh kehidupan yang berbeda. Nah, kalau diperlukan mereka hiburan-hiburan seperti itu yang tetap murah, tetap terjangkau. Hiburannya sama, ikonnya sama, ada Ferris wheel, ada komedi puter, dan ditambah hiburan yang lain. Salah satunya adalah Sri Mulat. Sri Mulat waktu ke Jakarta berpanggung di situ. Nah, ini perkembangannya. Nah, ketika tadi ada pertanyaan kenapa ya berkurang ya, kenapa menurun ya, tentunya hiburan-hiburan modern itu menjadi tantangan tersendiri buat pengusaha-pengusaha semacam pasar malam. Namun, kalau mereka masuk ke Dufan, mahal sekali. Kalau mereka masuk ke Trans 7, mahal juga, gitu kan? Itu yang menjadi kendala adalah biayanya mahal. Sedangkan pasar malam ini biasanya tidak dipungut karcis masuk. Iya, benar. Mereka hanya membayar ketika main.
main mana yang dipilih, permainan Iya. mana yang dipilih. Jadi mereka cukup berhemat seperti itu. Mm-mm. Kendalanya tentunya ruang publik yang semakin terbatas. Iya. Karena ruangnya mereka hanya bisa bermain di ruang-ruang yang tersisa, di bekas kebun, bangunan yang Iya, belum jadi, benar-benar. di Kebanyakan sekarang kayak gitu. parkiran. Iya, Jadi jadi semacam mereka hanya bisa. kayak berpindah-pindah gitu ya Pak Fabi. Nggak ada tempat yang satu tempat yang emang disitulah letaknya. Tapi mereka itu mencari mungkin yang lahan-lahan yang bisa dibayarkan murah untuk membuka lapak. Kalau menurut saya gitu sih ya. Karena kayak tadi Persis, tuh, iya kan? persis. Jadi kadang-kadang kenapa mereka tidak bisa kembali ke tempat yang sama, hari ini mereka bermain di tempat A. Mm-mm. Ternyata dalam beberapa kemudian tempat A tersebut dibangun. Mm. Jadi mereka berpindah lagi mencari tempat yang bisa menjadi lahan untuk berkegiatan. Mm-mm. Dan biasanya mereka selalu berupaya mendekati komplek perumahan. Mm-mm. Komplek Ada. perumahan. Benar. Dan selalu berada di pinggiran. Jadi sebagai contoh ada yang unik nih. Unik. Jadi Pondok Indah, Jakarta, mungkin dialami juga ada di daerah lain ya. Pondok Indah Jakarta itu kan salah satu daerah elitnya Jakarta ya. Ada perumahan yang mewah, ada mall yang begitu hebat dan bagus. Tapi juga di sebelahnya juga ada perumahan penduduk yang mungkin kelas ekonominya jauh berbeda dengan Pondok Indah tersebut, yaitu Pondok Pinang. Oh. Nah, mereka bermain di pasar Pondok Indah namanya itu. Oh. Di pelataran pasar Pondok Indah, persis berseberangan dengan Berarti diapit dua perumahan tadi ya, yang satu yang iya, jadi dan ramai. Pengunjungnya ramai, tetap ramai. Satu selain memorabilia, kemudian dua juga daya beli ya, daya beli. Kemudian mereka juga ada satu keengganan sebenarnya. Kaum pinggiran itu untuk masuk ke mall. Oh. Walaupun mereka mampu membeli. Oh, Mereka justru lebih kayak gitu ya. Lebih insight, lebih nyaman berada di pasar malam ini. Memori masa kecil Dan tadi mungkin ya. Mungkin masa kecil itu sudah terbukti dengan beberapa penelitian bahwa kalau masyarakat periurban, kalangan menengah ke bawah itu masuk mall itu ada sedikit bukan enggan ya, wah bisa senang-senang di situ. Ya ini lingkungan mereka gitu. Iya benar. Jadi ini terjadi juga ketika ada pasar malam persis berseberangan dengan mall yang ada di depannya Dufan. Mall Mangga 2. Itu persis berseberangan dengan Dufan. Pengunjungnya adalah penduduk sekitar Pademangan. Ya, saya tanya, Bapak pernah ke Dufan? Enggak. Kenapa? Mahal. Mendingan ke pasar malam. Iya, pasar malam yang keliling itu. Iya. Kalau Bapak ini hampir 2 hari sekali anak saya ke sini, saya ajak anak saya ke perahu yang itu, ini udah ketiga kali. Loh kenapa Pak? Karena murah, terjangkau. Bapak nggak pengen ke sana? Ya pengen. Tapi kalau pergi sekeluarga kan sudah nggak terjangkau lagi gitu. Iya. Ya kalau nanti disebut apa nominalnya mengejutkan ya. Kalau Dufan kan bisa dicek ya. Sekali masuk sekian ratus ribu gitu loh. Iya benar. Nah kalau yang pasar malam ini kan hanya ribuan. Iya, jauh banget hanya sih ribuan. emang. Ya, itu salah satu upaya ini kegiatan ini masih dirindukan. Kemudian ada juga semacam keinginan ya, atau semacam angan-angan atau impian buat anak kecil-kecil ini atau yang remaja, mereka itu kan membutuhkan hiburan yang mereka sendiri tidak bisa membuatnya. Mereka kan pengen main merry-go-round itu, komedi putar kan nggak mungkin main di rumahnya, nggak mungkin main di halamannya. Benar-benar. Ada beberapa permainan yang adanya di situ, di pasar malam itu, misalnya tong setan ya.
yang naik motor itu. Iya, Naik motor itu kan hanya ada di pasar malam. benar. Saya Ya ini penasaran coba loh itu. Saya ini penasaran saya loh. coba ini ya. Nah, ini dia. Nah, Waduh. ini menarik. Eh, Ini sangat menarik karena rata-rata yang menjadi drivernya ini cewek saya ya? menemukan di perempuan dan Wah, berjilbab berjilbab. dan Waduh, berjilbab. luar biasa. Tapi saya Dan beneran saya beneran penasaran loh. Maksudnya saya nggak pernah nyaksikan secara langsung tong setan itu gimana. Itu gimana sih Pak Fabi? Jadi orang naik motor gitu ya? berputar, berputar terus kemudian Oh. berputar makin cepat, kemudian mendekati ke arah penonton dan Mm-mm. penonton itu dengan senang hati nyawer, saweran itu. Wow, Oh. itu mereka mendapat banyak dari saweran itu. Justru Mhm. itu yang menjadi daya tarik sekali naik itu sekitar 80 sampai 100 orang yang menonton. Oh. Kemudian bisa ada dua motor, kemudian ada bersepeda gitu. Dan ini kan selalu dikatakan beberapa kalangan itu mistis. Mhm. Wah, itu ada ilmunya. Beberapa kali saya ngobrol, ilmu apaan mas? Kan kita latihan. Belajar, dia bilang gitu. Oh. Belajar gitu ya. Mereka Eh, belajar, nggak ada ilmu-ilmuwan katanya gitu. Belajar kok semua orang bisa katanya. Nah, Jadi, terus gimana? Saya temukan beberapa driver ya, pengendaranya itu rata-rata laki-laki. Di mm, Medan juga ada yang iya, perempuan, iya. sama. Nah, tapi ini justru yang menarik karena dia menggunakan jilbab. Saya pertama kali ketemu itu dia menarik karcis di depan, Hmm. menarik menarik karcis penonton. Saya pikir Mhm. oh ini penjaga karcis biasa gitu ya tarik. Tahu-tahu dia masuk ke dalam konsetan, nggak lama lagi dia mengendarai motornya dan membuat atraksi itu benar-benar surprise buat semua pengunjung. Dan ini salah satu daya tarik. Ketika Hmm. itu kalau dulu ya zaman saya kecil atau ada pasar malam itu selalu ada mobil keliling menggunakan loudspeaker itu, toa itu. Hmm. Pasar malam Hmm. diadakan gitu ya. Itu daya tarik. Nah sekarang juga sama, tapi tidak menggunakan jenis itu, tapi mereka sudah mulai menggunakan media sosial. Ya, ya, Jadi ya. mereka blasting acaranya via Facebook, via Instagram. Udah mulai modern mereka soalnya itu. Iya. Yang ngajak selfie banyak banget karena kagum ya. Iya, Kok bisa benar. ya? Kok bisa ya gitu ya? Pak Fabi, saya mau Kok nanya deh. Itu terminologi dari pasar malam, dari tong setan itu kenapa sih kok bisa dinamai tong setan? Pernah nggak sih Pak Fabi tanya ke nah mereka? pernah ya ada yang mengatakan tongsten ya, stand. Hmm. STAND, stand, bukan setan soalnya. Tapi karena mungkin Oh. uh, plesetan ya, Heeh. tong setan. Waktu karena yang mengendarai itu punya ilmu lebih Hmm. gitu loh. Hmm. Misalnya itu. Jadi ada Hmm. yang sebagian ngomong tong stan, ada yang menyatakan roda-roda gila, ada yang mengatakan roda-roda gila, ada juga istilah tadi tong setan. Hmm. Bahkan sampai sekarang pun di barat sana masih ada mobil, mobil yang berputar di Oh. country fair. Ya sampai sekarang masih, Hmm. sampai sekarang masih di beberapa negara. Dan sifatnya sama, temporer. Hmm. Nah tadi kan ada pertanyaan mengapa ya Hmm. pasar malam ini selalu berpindah. Hmm. Nah, ketika mereka di Jakarta Fair hanya setahun sekali, kan mereka Hmm. membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan. Hmm. Kemudian kalau setahun sekali mereka penghasilannya ya hanya setahun sekali gitu. Kemudian mereka merasa ini masyarakat yang di pinggir yang nggak sempat ke kota, Hmm. nggak sempat ke Jakarta Fair, rasanya membutuhkan hiburan ini. Mereka Hmm. mendekati kantong-kantong hunian itu. Dan biasanya mereka bermain satu kalau dulu bermainnya itu di daerah yang sehabis gajian Hmm. atau sehabis Mereka panen. tahu ya, mereka tahu ya, udah Ya, ngecek duluan mereka sebelumnya. punya komunitinya, Hmm. Hmm. punya komunitinya. Nah, pasar malam ini ada dua. Satu pasar malam yang plus hiburan dan Hmm. wahana ketangkasan. Ketangkasan itu lempar bola, lempar gelang. Itu Hmm. penggemarnya banyak sekali.
sambil tertawa-tertawa gitu ya. Sebagai apa? Melepaskan kegembiraan lah. Kegembiraan rakyat kecil itu beda lah sama kegembiraannya yang kaya tadi gitu. Kalau di mall kan nggak mungkin teriak-teriak mereka itu. Iya, benar-benar. Tetap ada. Di mall itu banyak loh. Ada yang seperti mall di Jakarta Barat ya. Itu kan punya komedi puter juga ya. Tapi mau teriak-teriak itu nggak seheboh yang rakyat ini. Kalau rakyat itu benar-benar lepas. Kelihatan sekali euforianya. Mungkin ya karena mereka terhimpit oleh beratnya kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mendapatkan tempat untuk melampiaskan kegembiraannya dan merasa nggak canggung. Ini dunia mereka, lingkungan mereka. Nah itu yang dari sisi pengunjung. Kalau dari penyelenggaranya, mereka selalu mengatakan ini memang bagian dari pilihan hidupnya. Yang saya temui ini adalah generasi ketiga. Oh. Generasi ketiga. Jadi dari generasi kakeknya, orang tuanya, dan ini anaknya yang membuat kegiatan ini. Dulu kegiatan ini selalu dikaitkan dengan hiburan yang lain. Selalu ada panggung pertunjukan. Biasanya dangdut. Oh, ada dangdutnya. Iya. Iya. Bahkan kan di Taman Ria itu menjadi inspirasi lagunya Omai Rama ya, Terajana itu. Itu kan berangkat dari pasar malam ya. Dan itu menjadi hit kan. Terus kalau setelah Pak Fabi melakukan kajian ini tentang pasar malam, ada nggak sih hal-hal yang terselubung dari pasar malam yang orang lain nggak tahu gitu loh? Hanya tahu pengelola. Nah, misalnya apa? Bisa nggak diceritain? Banyak. Nanti itu bagian dari ujungnya penelitian masih berjalan ya. Oke, yang tapi jelas sekilasnya gini, aja kali yang. Ya, sekilas gini. Bahwa kan ada okupasi tempat. Ada okupasi tempat, ada interaksi antara aktor formal dan informal. Kalau kita sederhanakan ada preman lah. Ada preman, kemudian ada preman yang resmi, ada preman yang nggak resmi gitu ya. Kalau nyebut nanti jadi masalah nanti ya. Ada preman resmi, ya mereka juga memanfaatkan kegiatan ini. Ada instansi resmi juga. Bahkan kegiatan ini dipakai juga oleh beberapa mall yang baru untuk menarik banyak pengunjung. Walaupun pengunjungnya nanti juga nggak juga masuk ke mall, tapi kehebohan itu membuat orang menjadi ingat bahwa di sana ada mall baru. Ini kan terjadi di beberapa wilayah pinggiran Jakarta. Jadi ada hal seperti itu, kemudian mengapa mereka bertahan? Ya salah satu adalah mereka selalu mengatakan, ini kita ingin memberikan hiburan kepada masyarakat bawah, dan itu dibutuhkan. Bisa dibayangkan, Jakarta ini kan masyarakatnya yang di pinggir kota bekerja ke tengah kota. Masyarakat pinggiran selalu bekerja ke tengah kota mencari nafkah. Bisa bekerja, bisa sekolah, dan lain-lain. Masyarakat pinggiran ini kan terbiasa dengan hiburan yang ada di tengah kota. Tapi mereka untuk masuk ke tengah kota itu kan terkendala waktu, terkendala biaya. Makanya pasar malam ini masih dirindukan. Di pinggiran, terjangkau, gampang terjangkau secara finansial, terjangkau dari jarak. Di tengah pandemi kayak gini ya, kita akses ke mall aja dibatasin sedemikian ketatnya ya, harus pakai kartu vaksin segala macam. Nah, kalau menurut Pak Fabi, di tengah situasi pandemi seperti sekarang, masih perlu nggak sih ruang seperti pasar malam? Dan kalau misalnya enggak, apakah memungkinkan kalau misalnya pasar malam tadi diadakan secara virtual atau apa gitu? Menurut Pak Fabi gimana? Ini yang juga masih saya dalami sebenarnya ya. Jadi teman-teman pasar malam ini ketika pandemi mereka benar-benar terpuruk. Benar-benar terpuruk. Karena rata-rata yang ada di pasar malam ini kan tidak berpendidikan tinggi. Iya. Rata-rata ya. Kemudian mereka secara finansial pun tidak besar kemampuannya. Sehingga benar-benar tergantung dari, ini adalah salah satu mata pencaharian mereka. Nah, ketika pandemi ini kan dilarang.
benar-benar dilarang. Karena pasar malam pasti menimbulkan kerumunan, Iya, pasti benar. Mm-mm. dimanapun kerumunan, dan untuk perizinan pasti sulit. Iya. Yang lebih dahsyat lagi, mereka tetap bertahan, Mm-mm. berusaha. Inilah kehebatannya teman-teman informal ini. Mereka langsung bisa men-switch, memindahkan kemampuannya untuk yang lain. Yang tadi dengan perbengkelan, mereka juga bisa membengkel kecil-kecilan. Mm-mm. Terus kemudian mereka juga bertahan dengan berjualan Mm-mm. macam-macam. Ada berjualan komoditi sehari-hari, ada yang berjualan barang bekas, untuk tetap bertahan agar mereka bisa menyambung hidup. Tapi ketika ditanya, kalau pasar malam ada, mereka ingin lagi. Karena mereka senang banget itu berpindah itu. Karena Mm-mm. mendapatkan teman baru, suasana baru, interaksi baru gitu. Jadi ada semacam apa ya, kerinduan juga bagi pelaku-pelaku ini. Apakah mereka juga bagian dari orang-orang nomaden gitu ya, selalu berpindah gitu ya. Ini Iya. yang masih dalam pengamatan ya. Kalau dibilang penelitian jauh lah masih. Pengamatan-pengamatan ini sedang saya Iya. kumpulkan, Karena itu kan serpian-serpian ini. itu kan juga berhubungan dengan tantangan yang dihadapi oleh pelaku pasar malam itu sendiri kan, tantangan termasuk juga. Jadi ya kan karena situasi pandemi ini kan benar-benar tak terduga, bahkan mungkin dalam hidup mereka gitu, selama sejarah mereka berdiri belum pernah ada mungkin kejadian kayak gini di mana kerumunan nggak boleh, ya kan? Kemudian juga keramaian tidak dibolehkan pemerintah. Nah, gitu, kayaknya itu mungkin di luar ekspektasi mereka ya selama ini. Semua terdampak. Semua Iya, terdampak. Dan mereka juga nggak tahu. Sebenarnya mereka juga masih galau. nggak siap juga Gini, ya. kalaupun dibuka lagi, masa depannya pasar malam seperti ini masih berlanjut apa tidak gitu ya. Apakah mungkin Nah, memungkinkan dibuat secara virtual gitu? sebagai contoh gini, kehebohannya berkurang, Iya. keasikannya berkurang. Karena sebagai contoh yang kegiatan lain ya, sepak bola itu tanpa penonton kan nggak seru juga gitu. Benar. Iya. Pertandingan-pertandingan besar itu kan justru serunya ketika ada interaksi dengan penontonnya. Nah, pasar malam juga sama. Pasar malam yang ini itu membuat interaksi dari orang yang nggak kenal, sesama pelaku nih ya, atau sesama pengunjung yang nggak pernah ketemu, jadi ketemu. Yang sama pelaku ini kan sering berganti formasinya. Yang jual pakaian, yang jual kuliner, itu sering berganti. Karena tiba-tiba dia ikut, saat ini yang depan dia nggak ikut. Dan depannya lagi ikut lagi. Dan selalu akan terjadi seperti itu. Dan mengapa ini tetap bertahan? Ketika daerah itu tidak memiliki hiburan, terutama pinggir kota, jangan membayangkan Jakarta ya. Jakarta itu saat ini ada sekitar 130 mall saat ini. Tapi di daerah di daerah yang katakanlah yang dekat Jakarta saja, Bogor, itu mallnya kan hanya beberapa. Dan daerah-daerah tertentu yang memang jauh dari hiburan. Nah, pasar malam ini menjadi salah satu penawar rindu itu. Dan mereka jarang sekali bermain panjang. Biasanya 2 minggu, maksimal 3 minggu. Kemudian minggu keempat mereka berpindah. Jadi mereka tuh benar-benar nomaden. Kalau tadi bertanya, ada nggak yang unik-unik dari pasar malam ini? Banyak. Salah satunya, hampir semua kru pasar malam tidak menggunakan nama asli. Nama panggilan setempat. Namanya unik-unik. Ada yang dipanggil Unyil, ada yang dipanggil Dorae. Kenapa kayak itu gitu? Dia. Nah, itu dia. Juga ada, mungkin mereka sebagai community ingin menjaga kelompoknya. Kemudian juga mereka ingin memiliki privasi tertentu. Walaupun ketika meminta izin, mereka mengumpulkan KTP. Kan kalau minta izin harus punya KTP itu semuanya. Nama aslinya ada. Tapi istilahnya nama pasar malam atau nama panggungnya lah. Lucu-lucu namanya. Lucu-lucu banget. Dan kemudian ada beberapa istilah atau bahasa tertentu yang hanya mereka yang mengerti.
Oh, Jadi semacam kode-kode untuk gitu ya? komunikasi mereka. Ya, untuk Kode komunikasi sandi mereka mereka. memiliki, Mm-mm. ya, jadi mereka jadi tahu adanya yang bukan dari komunitasnya. Oh, Karena iya. mereka kan juga ingin melindungi komunitinya. Mm-mm. Karena kan mereka rentan sekali. Misalnya ada pengusaha lain membajak krunya untuk membuat pasar malam yang lain. Karena ini kan Mm. informal semua. Mereka tidak memiliki Kontrak kerja. NPWP, ya, mereka tidak memiliki perusahaan resmi, semuanya informal. Tapi dari keinformalan itu terjalin hubungan yang akrab. Hmm. Yang saya temui pasar malam itu satu, unsur kekerabatannya kental. Mm. Pimpinannya, yang ini ponakannya, yang itu teman ponakannya, selalu saling kenal. Oh, iya, iya, iya. Jadi kayak ada sistem kekeluargaan juga di dalamnya ya. Ya, yang kedua, saya pernah bertanya, bagaimana menghadapi preman? Ini yang peka sekali. Hmm. Bagaimana menghadapi preman? Ya, mereka selalu mengatakan, yang penting kegiatan kami ini berjalan, Mm. artinya negosiasi dan Adanya tidak merugikan. negosiasi. Mm. Iya, mereka jago banget negosiasi dan jangan sampai terjadi keributan. Yang penting kegiatan ini berjalan. Mungkin yang berkurang adalah keuntungan. Mereka selalu nggak pernah mengatakan rugi. Ya, yang berkurang kan tadinya nggak harus keluar uang, tapi harus keluar lagi dana. Hmm. Seperti itu. Terus saya katakan, pernah nggak kalian bentrok fisik dengan preman-preman itu? Formal Hmm. maupun informal? Nggak pernah. Hmm. Bisa bilang, kuncinya gimana? Kan kami sudah bersepakat atau memegang kepalanya, ketuanya, ketua premannya. Itu salah satu Hmm. yang hal terjadi ya. Jadi mereka sangat-sangat itu. Ada satu hal lagi mungkin yang mengejutkan. Hmm. Mereka hampir tidak pernah kehilangan barang. Kenapa gitu ya? Nah, itu dia. Saling Pernah nggak? percaya atau gimana? Ya, itu. Pernah nggak Kak Vita pergi Hmm. ke pasar malam ini? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Pernah. Pernah nggak melihat loket? Yang Ya, membeli tiket itu, iya, loket kan loket. terbuat dari besi kan? Ah. Kerangkengnya dari besi. Itu seluruh kru wanita Mm-mm. tidur di dalam loket itu. Hmm. Dan uangnya kan cash, Mm-mm. disimpan di situ. Tapi tidak pernah Nah, hilang. ini ya terjaga terus, Hmm. terjaga terus. Nah, kemudian yang kru laki-laki itu tidur dimanapun, tidur di Hmm. biasanya tidur di komedi puter, tidur di kereta apian. Maka saya tanya, hilang? Hampir nggak pernah, Pak. Hampir nggak Hmm. pernah. Benar-benar nggak pernah. Ya sekali lah itu saya nggak nyebut daerahnya, ternyata itu diambil, kemudian mereka menanyakan langsung kepada kepalanya tadi, ya setelah itu aman, Hmm. setelah itu aman. Nah ini salah satu yang menarik banget ya. Masih banyak lagi info-info yang lain lah seperti itu. Mungkin nanti kita kalau ngobrol aja deh, karena ini masih bagian dari pengamatan-pengamatan gitu. Iya, tapi Banyak hal-hal yang menarik kecil-kecil. menarik sekali sih memang ya. Karena mungkin sebagian orang sih taunya luarnya tuh seperti ini, tapi Pak Fabi sudah berhasil untuk memberikan kita informasi-informasi yang mungkin kita tuh nggak pernah tahu gitu seputar pasar malam. Karena mungkin untuk sebagian besar orang ya melihat pasar malam itu ya ya udah gitu loh. Maksudnya ya sekedar apa ya? Sekedar ajang, bukan ajang sih, maksudnya sekedar tempat untuk tempat hiburan yang biasanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah kan kayak gitu ya biasanya kalau orang umum. Ditulis oleh sastrawan besar kita. Mm-mm. Hamka menulis tahun 30 tahun 40 tentang Mm-mm. Pasar Gambir. Kemudian Pramudia ya, yang terkenal dengan bukan pasar malam itu ya. Mm. Walaupun kata pasar malam itu hanya satu lembar saja di halaman pertama. Selebihnya nggak ada Mm. kata pasar malam lagi. Hanya Kenapa di gitu? halaman depan saja. Oh Ya iya. nggak tahu saya. Itu teman-teman sastra lebih banyak, bisa Mm. banyak menggali informasi itu lebih banyak. Kemudian Seno Gumira Mm-mm. menulis tentang pasar malam. Cerpennya dalam Negeri Senja itu menarik. Iya. Jadi masyarakat itu memiliki kegembiraan di tengah kesuraman hidupnya. Mereka masih punya harapan, masih bisa merayakan.
Itu kemudian sastrawan yang kalau cerpen banyak sekali ya di blog-blog ya. Tapi yang tertulis dengan nama-nama terkenal tuh Andrea Hirata pun menulis tentang pasar malam. Pasar malam, iya. Berarti Iya. itu menunjukkan bahwa pasar malam itu adalah bagian dari tidak terpisahkan dari budaya kita, kan? Iya, betul. Dan Iya, pasar benar. malam ada dua, pasar malam yang penuh hiburan ini, dan ada pasar malam yang hanya menjual komoditas. Yang sekarang ada di gang-gang itu kan. Di gang tertentu ditutup, kemudian menjual komoditas, bulan depan akan berulang. Tapi pasar malam seperti ini rasanya di Asia Tenggara mungkin tinggal Indonesia. Mungkin tinggal Indonesia. Karena masih banyak daerah kita yang tidak merata pembangunannya untuk hiburan masyarakat kalangan atas sampai ke bawah. Mall itu kan Iya. untuk kalangan menengah ke atas. Iya, benar. Masyarakat bawah ini sudah kehilangan tempat, kehilangan hiburan. Ruang publiknya kan makin habis, Iya. makin habis. Benar. Kehilangan tempatnya, kehilangan hiburannya. Maka dari itu pasar malam ini masih eksis di pinggiran, termasuk di tengah kota. Iya, benar. Terus Pak Fabi, karena kita durasi ya, itu saya mau nanya masalah kuliner nih dari tadi. Soalnya penasaran, penting gak sih kuliner buat menjaga eksistensi dari sebuah pasar malam kalau menurut Pak Fabi? Jelas, harus. Justru kuliner itu menjadi penciri, menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari pasar malam. Karena sejak zaman Pasar Gambir pun kuliner itu menjadi daya tarik gitu. Sampai ke Jakarta Fair pun juga sama, Taman Ria juga sama. Jadi kuliner ini kan kalau yang khususnya saya kan mengamati pasar malam di peri-urban Jabodetabek ya. Itu banyak sekali kuliner-kuliner khas yang muncul. Katakanlah kalau paling mudah diingat itu adalah di Jakarta ya. Makanan-makanan seperti kue ape, kerak telur, tahu siksa, namanya kan unik-unik nih. Tahu siksa. Dan, ya banyak lagi yang lain itu keluarnya di pasar malam. Oh iya. Sehari-hari kue ape itu kan ya banyak di mana-mana gitu. Tapi kan tahu siksa itu saya juga namanya aja lucu. Terus tahu ada dulu siksa. Tahu siksa itu ternyata tahu yang digoreng dengan minyak sedikit sekali. Jadi tahunya disiksa katanya gitu. Tahunya disiksa. Yang menarik adalah bumbunya dan memang tahunya sedikit berbeda dengan tahu-tahu yang lain. Dan mungkin cuma ada di pasar malam kan ya? Kalau di tempat lain juga ada, tapi di pasar malam selalu keluar. Selalu keluar. Iya. Terus ada beberapa kalau dekat dengan pemukiman yang di daerah tempat itu banyak siangnya banyak kuliner, mereka juga mengeluarkan ya diantaranya itu bubur cin, kemudian nasi jagal, itu di pasaran udah nggak ada. Nasi jagal. Beberapa kue-kue, ya nasi jagal itu sebenarnya nasi semur lah, nasi semur tapi lebih pekat, tapi dengan itu adanya di Jakarta pinggir itu. Jakarta Tengah sebenarnya itu. Itu orang-orang pinggiran, yang makanan murah, seperti itu. Terus gorengan itu unik-unik lah pokoknya. Kue-kue yang ada biasanya juga keluar ketika atau acara keagamaan tertentu. Mulutan, di pasar malam keluar itu. Walaupun bersandingan dengan makanan kekinian tadi. Makanan kekinian tuh misalnya takoyaki, sosis bakar. Sosis bakar ya takoyaki. Nah, itu ada, tapi yang makanan ini tetap punya, dan juga yang mungkin kalau Kak Vita ingat ya, rambut nenek ya. Yang gulali itu loh. Itu di pasar malam selalu ada. Dan itu anak kecil selalu pengen pulang bawa itu. Karena mungkin manis, cotton candy ya, minta di rumah pasti nggak dibelikan, tapi iya. Cotton candy kan. Jadi itu hal-hal yang yang unik-unik ya. Iya, benar. Oke deh Pak Fabi, terakhir ya. Saya mau nanya nih, arti kuliner buat Pak Fabi apa sih? Ya. Ini nih kuliner nih.
kuliner itu Soalnya kayaknya ya Pak itu Fabi ini juga termasuk orang yang doyan kuliner ini, saya kenal. jadi ini kuliner itu buat saya adalah kegiatan yang berkaitan dengan masak-memasak. Dan masak-masak itu selalu Mm, kuliner. Nah, hasilnya itu ya mungkin makanan dan mungkin juga minuman ya. Yang ya. budaya yang bisa interaksi kita Mm-mm. dengan di atas kita maupun yang atas yang nenek interaksi dengan cucunya. Ini dulu gini loh ceritanya. Sejarahnya seperti ini loh. Itu kan Mm-mm. transfer knowledge yang tidak langsung. Mm-mm. Iya, 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 Jadi benar-benar. Nilai nilai transfer ada knowledge. berinteraksi kembali, Mm-mm. Iya, iya, iya. berinteraksi Terus, kembali. Jadi heeh, tapi itu cuman pengamatan pengamatan pendek lah. nggak Banyak apa-apa. kok teman-teman yang lebih 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 paham seperti ya Kak Vita ini kan. Waduh, saya juga masih belajar memahami filosofi kuliner nih, Pak Fabi. Kak Vita Kak Vita Channel. dan Kak Vita Channel. Tonton ya Kak Vita Channel. Jangan lupa subscribe and like. Sukses selalu untuk Kak Oke. Vita. Terima Terima kasih. kasih. Pak Fabi, terakhir saya mau ucapin terima kasih banget ya udah bersedia sharing informasi. Mungkin ini informasi yang benar-benar apa ya, jarang sekali orang-orang lain tahu, tapi teman-teman bisa tahu dari Pak Fabi ini. Keren banget ya. Sukses selalu Pak Fabi. Terima Ya, kasih. semoga semoga sehat selalu. Kapan-kapan kita ketemu lagi untuk reuni.